Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah zuhur dan para pendengar radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan inayah, kenikmatan. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat keimanan, sehingga dengan keimanan itulah kita rela meninggalkan semua pekerjaan kita. Meskipun mungkin kita sibuk, tapi dengan iman itulah kita yakin bahwa meninggalkan itu dan datang ke tempat ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih besar maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita duduk menunggu pembeli, kita duduk di rumah dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa dengan datang ke masjid ini, insya Allah bukan hanya pahala di akhirat, bisa jadi pahala di dunia ini yang kita bisa dapatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan yang singkat ini sebelumnya mari kita baca dulu surah Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita insya Allah menjadi wasilah untuk keberkahan hidup kita, dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, insya Allah, sehingga hidup kita berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Pada siang hari ini, para jamaah dan pemirsa Radio Darussalam, saya ingin sedikit menjelaskan betapa dahsyatnya syukur. Kemarin di hari Selasa saya menjelaskan tentang bagaimana syukur itu. Nah, kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana dahsyatnya, manfaatnya syukur itu pada diri kita. Di dalam surah Luqman ayat 12, Allah menjelaskan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa kufur dalam artian kebalikan daripada syukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini sepintas kita mengatakan bahwa ketika kita bersyukur, itu kembalinya kepada diri kita.
Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari, sehingga kita tidak bersyukur. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka pantaslah kita tidak bersyukur. Jangankan saja orang yang memberi sesuap nasi kita sering berterima kasih, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ulama kita menjelaskan bahwa bagaimana manfaat dahsyatnya syukur itu yang ada pada diri kita kembali kepada diri kita. Karena kita mengucapkan alhamdulillah bukan kepada Allah tapi kepada diri kita. Ya. Yang pertama adalah apa manfaat dari bersyukur itu? Membuat hidup kita bahagia. Ketika kita sering bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dapatkan kenikmatan kita, alhamdulillah, kita sadari bahwa segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tenang hidup ini, sehingga melahirkan sifat qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup. Kalau dalam bahasa di kampung saya adalah mafasikuah, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah sedikit, banyak dan sebagainya, karena adanya sikap syukur selalu ada pada diri seseorang itu, dia merasa bahwa itulah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah itu dengan merasa cukup, merasa puas. Ya sedikit alhamdulillah, karena tidak mungkin selamanya sedikit. Karena dunia ini kan berputar, inna ma'al usri yusra. Bisa jadi hari ini sedikit pembeli yang kita dapat, besoknya bisa jadi banyak. Alhamdulillah. Karena memang yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu Allah yang mengatur. Sehingga dengan rasa sifat qanaah itulah melahirkan ketenangan. Karena kenapa? Kalau tidak kita merasa syukur, misalnya Bapak Ibu seorang penjual di pasar pagi lah misalnya, wah sementara tetangganya sebelahnya kok laris ya, akhirnya apa? Memunculkan rasa iri hati, dengki. Tapi ketika kita merasa syukur, alhamdulillah saya dapat pembeli hari ini 3 lah, tapi bisa jadi besoknya dapat lebih besar, dan sebelahnya bisa sedikit daripada kita. Karena dunia kan berputar. Seperti dengan kita berjalan, kadang kanan, kiri, dan sebagainya. Karena kalau bersamaan, ya itulah seninya dunia. Akhirnya dia merasa tenang hati kita. Kalau kita alhamdulillah dapat pembeli sekian, meskipun harapan kita tidak sesuai, tetapi alhamdulillah masih bisa dapat. Akhirnya apa? Ketika kita juga melihat seperti itu, tidak melahirkan kesombongan. Karena orang yang susah bersyukur itu biasanya bisa jadi dia sombong. Misalnya seperti tadi, laku terus barangnya, dagangannya, akhirnya melahirkan kesombongan. Nah, kalau melahirkan kesombongan apa jadinya? Menganggap semua orang rendah, menganggap semua orang hina dan sebagainya. Nah, inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana dalam menyikapi pemberian kenikmatan rezeki itu kepada kita. Kata Rasulullah, sehingga melahirkan sebuah ketenangan qanaah. Kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum. Dalam kehidupan dunia, kata Rasulullah, lihatlah pada orang yang ada di bawah kalian. Jangan perhatikan orang yang berada di atas. Ila man huwa fawqakum. Kalau dunia jangan dilihat di atas, lihat di bawah. Makanya kalau kita jalan ya jangan terlalu sering melihat ke atas, karena khawatirnya kesandung kaki kita. Artinya adalah kita melihat ke bawah supaya kita hati-hati berjalan. Dan kemudian ada pelajaran, alhamdulillah saya masih dapat pembeli 1 orang. Yang satu sana itu tidak ada. Ya seperti kemarin saya jelaskan. Orang kaya melihat peminta, orang yang ngambil sisa-sisa makanan di tempat sampah,
dia merasa alhamdulillah, saya tidak seperti orang miskin ngambil sisa makanan. Tapi orang miskin melihat orang peminta-minta mengatakan alhamdulillah, saya tidak meminta-minta. Peminta-minta melihat orang sakit di dalam ambulans, dia mengatakan alhamdulillah, saya tidak seperti orang sakit itu, masih bisa. Nah, kalau seperti ini tenang hidup kita. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas, akhirnya stres. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, mengucapkan syukur alhamdulillah itu ternyata juga mempengaruhi imun kita dalam tubuh kita. Bahkan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter Jepang. Sebuah penelitian terhadap air. Air saja ketika kita mengucapkan terima kasih, ternyata setelah diteliti air itu menghasilkan kristal-kristal yang sangat indah sekali. Kita ucapkan terima kasih di atas air. Nah, ternyata itulah air itu juga bisa menjadi sebagai sarana doa. Nah, ternyata ya apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita biasanya kalau hari Jumat bawa air ke masjid dekat mimbar, itu sebenarnya sebagai wasilah karena di dalam masjid itu adalah semua ucapan-ucapan yang baik, doa-doa. Nah, ternyata doa-doa yang kita ucapkan sangat berpengaruh terhadap kondisi air yang ada. Makanya salah satu air yang sangat dahsyat itu adalah air Zam-Zam. Kenapa? Karena orang yang ada di sekitar Masjidil Haram itu adalah semua mengucapkan kalimatun thayyibah. Hadirin yang berbahagia. Apalagi kalau diri kita selalu alhamdulillah wa syukurillah. Secara kesehatan itu ada pengaruh. Hadirin, nah cuma memang kita manusia kadang-kadang mengeluh. Memang disebutkan dalam Al-Qur'an innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu kata Allah diciptakan sifatnya keluh kesah, lagi kikir. Kenapa? Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Nah, ini kita manusia kalau susah sangat macam-macam alasan dan sebagainya. Tapi apabila mendapat kebaikan dia kikir. Ya mungkin pernah kita dengar ceritanya sahabat. Waktu masih miskin merengek-rengek kepada Nabi dan sebagainya. Setelah kaya lupa terhadap apa yang dia dapatkan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Dalam artian termasuk di situ adalah orang-orang yang berdoa, orang yang senantiasa. Karena salah satu wujud kesyukuran kita adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau mau tenang hati kita, banyak bersyukur. Kemudian syukur itu menguatkan hubungan sosial. Nah, ternyata memang dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ingin memperkuat hubungan sosial kita adalah hubungan silaturahmi. Kenapa syukur itu? Karena syukur itu orang mampu berempati. Maksudnya empati itu adalah bagaimana memahami keadaan orang sehingga menghadirkan sifat saling bantu-membantu. Ya, ini orang sederhana. Ini orang butuhkan bantuan. Salah satu wujud kesyukuran itu maka muncullah rasa empati untuk membantu saudara itu. Sehingga orang yang sering membantu saudara-saudaranya. Di dalam hadis Rasulullah, apabila Anda mau ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka perbaiki hubungan silaturahmi. Jadi orang yang bersyukur itu hubungan baik terhadap sesama itu bagus. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya kalau orang bagus hubungannya berarti juga bagus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata hasil penelitian juga orang yang senantiasa bersikap bersyukur tidurnya enak. Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau dia merasa tenang
pasti apa? Makanya ketika bapak ibu susah tidur, maka sering-seringlah bersyukur. Bagaimana caranya? Maka pada saat kita ini mau tidur, maka ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kebaikan yang pernah kita perbuat kepada orang lain, maka pasti akan mengantarkan kita untuk bisa. Karena kalau kita dipikir, waduh tidak laku, barang tidak ini dan sebagainya, akhirnya susah tidur. Tapi ingatlah hal-hal yang membuat kita senang, dan salah satu yang membuat kita senang adalah ketika kita melakukan sering mengucapkan alhamdulillah, asyukurillah, dan sering membantu saudara-saudara kita, sehingga kita membuat tenang hidup dan mengantarkan kita tidur dengan enak. Bahkan ada penelitian di sebuah sekolah, ternyata anak-anak yang sering bersyukur itu mengantar anak itu enak tidurnya. Ini sudah dilakukan penelitian di luar negeri. Yang terakhir adalah syukur itu membuat kita kaya, sejahtera. Sebagaimana ayat yang kemarin saya bacakan, la in syakartum la azidannakum. Tetapi kekayaan itu bukan hanya kekayaan dunia. Ya seperti tadi, ketika perasaan kita tenang, tidur kita enak, itu sebuah kekayaan. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Kata Rasulullah, bukanlah sebuah kekayaan itu adalah banyak harta, tapi kekayaan itu adalah hati tenang. Nah, ketika hati tenang, kita bisa tidur dengan enak, itu adalah sebuah kekayaan. Karena ternyata banyak juga orang, dari segi materi kita lihat kasat mata, hartanya banyak, mobilnya banyak, tapi tidak bisa tidur, tidak bisa makan yang enak-enak, nggak bisa makan coto Makassar. Kenapa dia sakit? Kita ya tidak ada mobil kita, tapi alhamdulillah semua makanan bisa masuk. Kan kenapa? Ya salah satu membuat kita kena tenang pikiran. Makanya kan dokter itu ketika kita sering periksa, Bapak jangan banyak stres. Kan biasa gitu. Kenapa Pak? Asam urat. Kenapa Pak? Kolesterol, tekanan darah tinggi, gula dan sebagainya. Biasanya terakhir Bapak harus kelola dengan stresnya dengan baik. Karena kenapa semua itu? Nah, jadi kekayaan itu bukan hanya dari segi harta, tapi bisa jadi orang yang pas-pasan tapi tenang hidupnya. Dia mau tidur sembarang saja bisa tidur. Tapi orang yang kaya belum tentu bisa tidur di atas bangku dan sebagainya. Tapi ya bisa jadi lebih enak tidurnya dan sebagainya. Seperti apa yang pernah disampaikan sebuah riwayat, ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada orang miskin mendatangi Nabi Musa. Ya Musa, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya? Apa kata Nabi Musa? Bersyukur. Bersyukur. Jadi Nabi Musa katakan bersyukur. Kemudian tidak lama lagi datang orang kaya. Ya Musa, bagaimana saya ini supaya saya bisa miskin? Kan saya ini sekaya. Kata Nabi Musa, jangan bersyukur. Jangan bersyukur. Nah setelah itulah, tidak lama kemudian, apa yang terjadi? Orang yang miskin ini masih miskin. Kan kenapa? Tidak mau bersyukur. Ternyata orang kaya ini, ketika disuruh oleh Musa jangan bersyukur, dia mengatakan, bagaimana ya Musa, saya mau tidak berhenti bersyukur. Mata saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pakai untuk melihat mencari rezeki, harus saya bersyukur. Ternyata orang kaya ini semakin kaya, dia semakin bersyukur, akhirnya semakin kaya. Artinya kuncinya adalah kesyukuran. Dengan kesyukuran itulah membuat kita merasa tenang, hidup kita merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu jangan dilihat dari segi banyaknya harta. Tapi salah satu orang yang membuat bisa bahagia adalah harta. Tapi bukan satu-satunya jaminan untuk membuat orang bisa bahagia karena harta.
Oleh karena itulah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, sehingga hidup kita ini menjadi tenang, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alni a'zama syukri wa aksara zikraka wa tawana sihataka wa ahfaza wasiyataka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang banyak bersyukur, banyak berzikir, mengikuti nasihatmu dan menjaga wasiatmu. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya